Hampir setiap hari, Nabi Muhammad kecil bertanya tentang ayahnya. Kemudian Aminah memutuskan untuk bicara. Aminah mulai bercerita, 7 tahun yang lalu. Aku berkata pada ayahmu, Abdullah, sepertinya aku sedang mengandung. Abdullah sangat gembira. Ia bertanya, benarkah Aminah? Ya Abdullah. Jawab Aminah. Kalau begitu aku harus kerja lebih giat lagi, demi anak kita. Saat anak kita lahir nanti, butuh susu, baju, dan juga sepatu. Aminah, aku sudah memutuskan untuk pergi berdagang. Tolong, siapkan beberapa helai pakaianku. Aminah bertanya, kamu mau pergi kemana Abdullah? Aku ikut ya. Abdullah menjawab, jangan sayang, aku pergi bersama rombongan bukan sendirian. Ibu menahan ayah Mu untuk tidak pergi. Sebaiknya jangan pergi, Abdullah. Perasaanku sungguh tidak enak. Abdullah membujuk Aminah, doakan aku agar selamat dan lancar, aku berjanji akan kembali. Tapi Abdullah, firasatku mengatakan, sesuatu akan terjadi pada Mu Abdullah. Lagian aku tidak menuntut kemewahan, aku bisa hidup dalam keterbatasan Abdullah. Aku tahu Aminah, tapi aku ingin memberi Mu lebih. Aminah menangis terseduh-seduh. Esok harinya Abdullah berangkat bersama rombongan. Aku mengantarnya hingga ke pintu, melambaikan tangan hingga ia hilang dari pandangan. Hari-hariku lalui dengan kesepian. Hingga suatu hari, aku menyampaikan kegelisahan kepada kakekmu, Abdul Muthalib. Ia pun mengutus Harits, paman Mu, untuk menjenguk keadaannya di Madinah. Harits segera berangkat. Sesampainya di sana, Harits mendapatkan kabar pahit, Abdullah telah meninggal dunia beberapa hari sebelumnya. Hati Harits hancur. Aku tidak sanggup menyampaikan berita duka ini. Kondisi ayah tidak sehat, Aminah sedang mengandung. Setelah berziarah ke makam, Harits pulang. Sekembalinya ke Mekah, ibu langsung bertanya, Kak Harits, bagaimana keadaan suamiku? Aku harap kakak bawa kabar baik untukku. Harits menjawab singkat, Abdullah baik-baik saja Aminah. Lalu Harits pergi ke bagian belakang rumah menangis memanggil nama ayah Mu Abdullah. Abdullah adikku, kau sudah pergi untuk selamanya. Apa yang harus aku lakukan ya Allah? Gak mungkin aku membohongi ayah dan Aminah. Ia menyampaikan kabar itu kepada ayahnya. Mendengarnya, aku pun jatuh pingsan. Berat rasanya menerima kenyataan, namun aku tetap menunggunya, berharap ia kembali seperti janjinya. Waktu pun berlalu. Hingga tibalah hari yang dinanti-nanti. 12 Rabiul Awal tahun Gajah, bertepatan dengan 20 April 571 M, di keheningan malam menjelang subuh, lahirlah baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Seisi bumi bergembira. Sungai yang kering kembali berair, patung-patung berhala di sekitar Ka'bah hancur berantakan, dan api suci yang dipelihara bangsa Persia selama ratusan tahun padam seketika. Kota Mekah pun menjadi terang benderang dengan berkah kelahiran beliau. Aminah yang sempat hancur hatinya, kembali tersenyum bahagia melihat wajah putranya. Beberapa hari kemudian datanglah Halimah As-Sa'diyah, yang bersedia menyusui dan merawat Nabi. Selama 2 tahun. Setelah itu, Nabi kembali ke pangkuan ibunya dan kakeknya, Abdul Muthalib. Mendengar kisah itu, Nabi pun jatuh sakit dengan demam tinggi. Aminah berjanji dalam hati, segeralah sembuh, nak. Ibu akan membawamu berziarah ke makam ayahmu. Malam itu juga Aminah berkata, berhentilah menangis, nak. Besok kita berangkat menuju pusara ayahmu. Fajar menyingsing, mereka pun berangkat dari Mekah menuju Yatsrib, Madinah, bersama Ummu Aiman. Setelah sekian lama merindukan sosok ayah, akhirnya Nabi dapat berada di tempat peristirahatan terakhirnya. Meskipun hanya melihat 2 batu nisan, semua pertanyaan di hatinya pun terjawab sudah. Selama sebulan mereka tinggal di sana. Saat perjalanan pulang, Aminah jatuh sakit parah. Ia berpesan kepada putranya, tak ada harta berharga yang bisa ibu tinggalkan. Kamulah satu-satunya harta paling berharga yang ibu miliki. Jadilah teladan yang baik untuk semua orang. Aminah pun menghembuskan nafas terakhirnya di desa Al-Abwa, dengan mengucapkan kalimat Allah. Abdul Muthalib merasa sangat cemas, mengutus Abu Thalib untuk menjemput mereka. Sesampainya di sana, Abu Thalib menerima kabar duka bahwa Aminah sudah meninggal dunia. Setelah pemakaman, ia membawa Nabi kembali ke Mekah. Kondisi Nabi semakin melemah, demamnya cukup tinggi. Di tengah perjalanan, Abu Thalib menemukan sebuah sungai,
Dengan sangat perlahan Abu Thalib membaringkan tubuh Nabi ke dalam air, agar rasa panas berkurang. Tiba-tiba mereka diserang sekelompok orang yang ingin mencelakai Nabi. Dengan gagah berani, Abu Thalib melindungi keponakannya. Siapapun yang berani mengancam keselamatan Muhammad, akan kuhabisi nyawanya satu persatu. Abu Thalib menunjukkan jati diri dalam menjaga amanah yang suci, kelak menjadi cahaya bagi seluruh alam semesta. Segera Abu Thalib mengelus pedangnya berperang sembari berkata, "Demi Muhammad aku tidak akan gentar. Maju kalian." Mendengar ketegasan itu, para penyerang pun mundur ketakutan. Abu Thalib sempat melihat ke arah bukit, di sana berdiri salah seorang dari kaum Yahudi, yang selalu mengincar keberadaan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Setibanya di Mekah, Abdul Muthalib bertanya, "Mana amanah yang kupercayakan padamu?" Abu Thalib menjawab, "Aminah jatuh sakit, ia meninggal dunia di perbatasan." Penduduk kota Makkah digemparkan dengan berita itu, semua menangis pilu. Hati Abdul Muthalib terasa hancur berkeping. Putra-putrinya sudah tiada. Abdul Muthalib merawat cucunya dengan penuh kasih sayang. Namun takdir berkata lain, 2 tahun setelah kepergian Aminah, kakek kesayangannya pun dipanggil pulang ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejak saat itu, Nabi tinggal bersama pamannya, Abu Thalib, yang senantiasa menjaga dan melindunginya hingga dewasa. Kisah ini mengajarkan bahwa setiap takdir Allah mengandung hikmah. Meskipun Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam harus kehilangan ayah sebelum lahir dan ibu saat masih berusia 6 tahun, kasih sayang dari orang-orang di sekitarnya serta bimbingan Allah menjadikan beliau tumbuh menjadi sosok yang lembut hati, penyayang, dan menjadi teladan terbaik bagi seluruh alam.